Marilah kita mulai katekese ini dengan doa pembuka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati dan batin kita untuk menghembang Tuhan datang di tengah-tengah kita untuk memberkati kita dalam katekese hari ini. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, agar menyertai kami dari awal katekese hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membuka kitab suci dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membacakan bersama-sama. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Marilah kita mencari atau melihat kalimat atau kata yang terkesan. Dan setelah itu kita baca dalam hati.
Setelah kita melihat ayat yang terkesan, kita mengungkapkan dalam hati sebanyak 3 kali. Marilah kita hening sejenak untuk menerima pesan dari Tuhan kepada kita mengenai ayat yang kita pilih. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita mulai sharing apa pesan Tuhan kepada kita dan pengalaman pribadi kita masing-masing yang terkait dengan pesan Tuhan tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya terkesan dengan ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan berpesan kepada saya, kasihilah sesama manusia tanpa membedakan, tanpa membeda-bedakan. Pengalaman pribadi saya sering di rumah itu saya tidak suka berbagi dengan adik kakak, tidak suka dengan sepunya barang itu, sepunya kakak atau sepunya adik tidak boleh ambil. Saya tidak suka berbagi. Setelah itu saya hidup dengan para suster dan juga dibina oleh suster. Hidup harus berbagi, saling mengasihi itu perlu dan penting. Setelah itu saya juga dibentuk dari asrama. Awalnya saya masuk asrama itu, saya juga tidak suka berbagi dengan orang lain. Tidak suka berbagi. Saya merefleksikan diri bahwa hidup bersama itu harus berbagi. Jangan dulunya tidak suka berbagi, egois. Di rumahnya itu tidak selalu berbagi dengan adik-adik atau kakak. Hidup di asrama itu mengajarkan saya untuk berbagi dengan sesama, terutama saling mengasihi sesama. Kedepannya saya akan memperbagi diri saya untuk lebih mengasihi sesama lewat cara berbagi dengan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman Amuna yang telah men-sharingkan pengalaman pribadinya. Kepada Tuhan Yesus. Baik, mungkin saya terkesan dengan
ayat 31 juga, yaitu hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik, di sini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman, yaitu waktu saya SMA itu kami punya namanya kayak pertemanan yang jalan hanya bertiga, berdua-dua. Nah, saya punya 3 orang sahabat lah, itu kami dari SMP, kami sama-sama sampai SMA juga kami bersama. Hanya semakin masuk SMA, masuk SMP kami satu kelas. Masuk SMA mereka berdua ini ambil IPA, saya ambil IPS. Ya, jadi ambil IPS itu sudah otomatis pisah kelas toh. Jadi pisah kelas kayak tiap istirahat tuh baru kayak baku ketemu, atau saya main pidong pun kelas. Tapi kayak di pidong pun kelas ini dong kayak asik sendiri toh, namanya juga kan dong satu kelas. Apalagi kalau sampai pas dong ada kerja dong pun tugas atau apa, ini dong akan asik sendiri. Terus lama kelamaan tuh kayak rasa kayak saya ini kayak son dianggap, punya kayak datang bercerita sama-sama dong kayak akan lebih nyambung karena kan dong sama-sama satu kelas. Baru kami saja beda program, 1 IPA, 2 IPA, 1 IPS. Jadi samping pembahasan tidak akan kena dong punya dong saya juga tidak akan mengerti. Jadi saya kayak lama kelamaan akhirnya saya mengasingkan diri dari dong, terus kayak ada kawan dong yang bertanya kayak kamu tiga kenapa kayak son sama-sama le, son apa le, bermarah kok apa sih? Tidak, kami tidak bermarah, kami tetap berteman, cuman yang kami jaga jarak saja. Terakhir yang mereka dua ini pikirnya ini saya ada marah di dong 2, seson mau ngomong, jadi dong juga dong tahu kalau sepung sifat itu kan kayak saya kan lumayan egois toh. Saya mau semua orang harus ikut saya mau. Jadi dong bilang dong kayak bilang persetan mau ngambek mau marah-marah pisu. Marah-marah sudah sih kayak oke deh sudah. Tapi kayak di belakang dong kayak omong-omong sekembali toh yang dong 2 ini omong-omong saya, tapi sesonde bisa karena kan namanya juga dong 2 ini makan tidur di satu rumah, saya juga makan tidur di dong per rumah, kita tidur sama-sama, buat apa-apa sama-sama, makan satu piring, terus nanti kita mau bawa omong kembali. Terakhir kayak dong udah bawa aku omong saya di belakang kayak orang kasih ke saya bilang ini lagi yang sebut dong pernah oleh saya, ini dong di belakang ada omong-omong lu, saya nggak apa-apa, terus udah bilang lu son marah, sonde namanya juga kawan dong, kalau son anggap sekawan sama tetap anggap dong sekawan. Hanya bedanya yang kami sonde mau jalan sama-sama karena begitulah namanya kayak kita rasa sonde cocok le. Padahal masih bisa berkawan sih, masih ada potensi untuk berteman lagi, cuman kayak rasa kayak cocok. Terus kayak dong dibilang omong itu kayak perlu omong kasih lagi doang lah karena saya masih anggap dong itu sekawan. Kalau dong senang anggap sekawan sudah. Terus kayak sekarang kuliah kayak kontak kembali, bawa kembali, bacet biasa. Ternyata kayak sebenarnya perlu harus marah justru, perlu harus omong di belakang kayak itu kayaknya menurut saya kasih tuh kayak begitulah. Kalau orang omong kita di belakang sudah diam terima. Intinya yang diomong tuh sonde sesuai, tuh sonde betul. Jadi terserah dia yang dosa sendiri. Terima kasih. Baik, dari saya ayat yang terkesan itu ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang saya garis bawahi itu dengarlah. Dalam hening Tuhan berbisik kepada saya untuk saling mendengarkan. Pengalaman saya, kadang di rumah saya tidak mendengarkan perkataan orang tua. Kalau mereka larang saya untuk pergi kemana-mana itu, saya akan membantah. Dan biasanya saya pulang kembali itu malam, dan saat pembantu itu sudah siap tali sapi dan kayu untuk mau pakai pukul saya. Karena saya itu di rumah laki-laki keluar pagi masuk malam, biasa pergi sekolah pulang kembali, tidak pulang ke rumah. Saya di pemampu rumah dan dirayakan ulang tahun.
dan saya tidak mendengarkan perkataan orang tua saya. Tapi lama-kelamaan saya mulai sadar sebab itu dia itu sayang saya dan dia itu tidak mau. Makanya saya dia itu tidak mau. Salah jalan, salah Saya itu pergaulan. salah jalan dan pergaulan. Itu dari saya. Aksi nyata apa yang akan kita rencanakan? Aksi nyata kembali pikir ke pos masing-masing saja kan? Ya kan kita juga beda-beda pos toh. Marilah kita berdoa pribadi. Ini kita doa pribadi masing-masing. Sebenarnya aman tutup. Segera, doa sangat kuat. Doa dalam hati. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk memulai dan mengakhiri katekese ini. Semoga semua yang kami sharingkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami masing-masing dan juga berguna bagi orang lain. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.